dan dimasukkan dalam amplop ya. Nanti kalau kita sudah boleh berkumpul di gereja, persembahannya boleh dibawa ke gereja. Nah, kalau sudah lipat persembahannya, sambil persembahan kita jalankan, kita puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada kesempatan hari ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami, Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk menyatakan syukur kami lewat persembahan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, agar dapat dipakai di tengah-tengah pelayanan-Mu di sekolah minggu kami. Berkati yang masih ada pada orang tua kami, agar dapat digunakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Debbie. Nah, untuk itu siapkan hatinya, siapkan pikirannya supaya bisa fokus dengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum itu kita mau puji Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu? Shalom, selamat pagi anak-anak yang sama dikasih Tuhan. Bersyukur hari Minggu ini Miss Debbie boleh berjumpa kembali dengan anak-anak dalam ibadah sekolah minggu. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya sudah siap?
Nah, kalau sudah siap duduk manis, ya, siapkan Alkitab buat yang sudah bersekolah. Nanti Miss Debbie kasih tahu cerita firman Tuhan ini terambil dari kitab mana. Nah, sebelum mendengarkan cerita, Miss Debbie mau tanya-tanya dulu. Siapa yang pernah ikut Paskah? Hah? Hampir semua angkat tangan, ya. Terutama Paskah sekolah minggu. Nah, biasanya sebelum kita pergi Paskah, ada beberapa dari guru-guru sekolah minggu yang mewakili untuk melihat tempat yang akan kita pakai pada saat Paskah nanti, ya, atau yang biasanya disebut cek lokasi. Apakah tempat itu layak untuk anak-anak, apakah tempat itu aman untuk anak-anak, apakah tempat itu nyaman untuk kita pakai. Nah, setelah mereka melihat tempat yang akan kita pakai buat Paskah, mereka akan kembali dan memberitahu guru-guru yang lain, ya, bagaimana kondisi tempat yang akan kita pakai. Nah, sama dengan cerita kita kali ini, ya. Masih ingat pemimpin bangsa Israel namanya? Iya, benar, namanya Bapak Musa. Nah, Bapak Musa ini oleh Tuhan diperintahkan untuk menyuruh 12 orang, ya, 12 orang mewakili suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan Tuhan sebelum mereka benar-benar memasuki tanah Kanaan. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita nonton video yang berikut ini. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu kembali di kisah perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel sekarang sudah semakin dekat ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Oh iya adik-adik, masih ingat siapa pemimpin Israel waktu itu? Iya, betul. Bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Tuhan berfirman kepada Musa untuk memilih orang-orang terbaik dari 12 suku Israel. Dipilih 12 orang terbaik. 12 orang itu adalah yang juga pemimpin dari kedua belah suku Israel. Mereka adalah Syamua, Syafat, Kaleb, Gigal, Yosua, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Guel. Musa lalu menyuruh ke-12 orang itu untuk mengintai negeri Kanaan. Mereka disuruh mengamati bagaimana keadaan negeri itu, dan mereka juga disuruh membawa pulang sedikit dari hasil negeri itu. 40 hari lamanya mereka mengamati negeri Kanaan itu, dan mereka melihat negeri itu benar-benar subur, berlimpah dengan susu dan madu. Orang-orang yang tinggal di sana kuat-kuat dan besar-besar. Kota-kotanya juga dipenuhi dengan tembok yang kuat. Setelah cukup mengintai, mereka pulang dengan membawa hasil bumi negeri itu. Mereka membawa pulang anggur, buah delima, dan buah ara. Hasil tanah negeri itu benar-benar enak dan besar-besar. Sungguh sebuah negeri yang subur. Mereka sampai harus mengangkatnya berdua loh buah itu. Tiba saatnya mereka melaporkan hasil pengamatan mereka kepada Musa. Sayang sekali adik-adik, 10 dari 12 pengintai itu malah membuat bangsa Israel ketakutan. Ke-10 pengintai itu malah berkata-kata yang mematahkan semangat bangsa Israel. Ke-10 orang pemimpin Israel itu mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan, padahal Tuhan sudah berjanji untuk memberikan Israel tanah itu.
tanah yang berlimpah susu dan madu. Untunglah masih ada 2 orang pengintai yang baik, yang kata-kata yang baik. 2 orang itu Yosua dan Kaleb, yang tetap mengajak bangsa Israel percaya pada Tuhan dan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ayo kita selalu percaya Tuhan dan janji. Nah, sudah nonton videonya bagaimana? Ya, jadi ada 12 orang ya yang mengintai tanah Kanaan sebelum mereka benar-benar memasuki tanah Kanaan. Dari 12 pengintai ini ada 10 orang yang tidak berani atau takut, ya, ragu-ragu untuk memasuki tanah Kanaan, dan itu membuat hati bangsa Israel menjadi takut. Tapi dari 12 orang dan 10 orang yang sedikit takut, ya, ada 2 orang yang berani. Siapa namanya? Ingat? Iya, Bapak Kaleb dengan Bapak Yosua. Mereka menguatkan hati bangsa Israel bahwa meskipun di sana orang-orangnya itu besar-besar dan kuat dari kita, tetapi kalau Tuhan sudah berjanji mau menyertai kita, Tuhan pasti tolong kita untuk benar-benar bisa sampai dan masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang Tuhan sudah janjikan. Nah, jadi adik-adik, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan genapi. Nah, sekarang yang pegang Alkitab, bisa buka Alkitabnya. Dari kitab Perjanjian Lama, kitab Bilangan, pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-33. Nah, poin yang penting yang Miss Debbie mau bagikan ada di ayat yang ketiga, ya, yang pegang Alkitab bisa dibaca. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Ingat ya, atas perintah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Lalu di ayat yang ke-30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi kita harus seperti Bapak Kaleb dan Bapak Yosua, tidak perlu takut karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Karena jika Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menolong kita untuk supaya kita tidak takut lagi. Nah, buat anak-anak yang baru masuk sekolah, ya, aduh, saya masuk sekolah, ada pelajaran yang namanya matematika, saya takut, saya tidak tahu kerja, ya. Jadi pagi-pagi sebelum mulai belajar diawali dengan doa. Nah, oleh karena doa kita, Tuhan dengar dan Tuhan tolong kita supaya kita dapat mengerti pelajaran kita. Dan untuk hal-hal lain yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, kita berdoa supaya Tuhan tolong dan kuatkan kita. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti genapi. Nah, untuk cerita firman Tuhan sudah ditahu ya hari ini. Ibu Guru ulangi satu kali lagi, terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai ke-33. Yang belum tahu membaca bisa minta tolong orang tua di rumah untuk membacakan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Ya, tadi semua sudah dengar cerita? Ayo angkat tangan yang sudah dengar cerita. Nah, kita sudah dengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus peliharakan kita kalau kita lagi menghadapi masalah. Tuhan Yesus memberkati kita kalau kita sedang menghadapi masalah karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua dan kita istimewa di mata Tuhan. Untuk itu kita meresponi firman Tuhan dengan pujian, aku istimewa. Istimewa
anak-anak Tuhan, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini ya Tuhan. Kiranya kami selalu menjadi anak yang berani dan mau menyerahkan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya janji Tuhan akan senantiasa digenapi. Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua kami, mama dan papa kami dalam usaha dan pekerjaan mereka, dalam rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati kami, beri kekuatan kesehatan kepada orang tua kami Tuhan, khususnya kesabaran yang lebih di dalam mendidik dan membesarkan kami, agar mereka Tuhan tetap senantiasa dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami, kakak-kakak kami, mulai dari remaja sampai adik-adik kami yang ada di Indria. Tuhan Yesus menolong kami, khususnya kami Tuhan yang baru memasuki sekolah, yang baru masuk SD, baru masuk SMP. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat beradaptasi dengan teman-teman baru kami. Meskipun saat ini Tuhan kami masih belajar dari rumah. Berkati segala keperluan kami dalam proses pembelajaran via online Tuhan, kiranya semuanya dapat berjalan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami pun tetap terus giat dalam belajar meskipun kami hanya di rumah. Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak Ibu guru kami baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati mereka lebih lagi dalam kehidupan mereka masing-masing, baik di pekerjaan pun dalam rumah tangga, bahkan dalam studi mereka. Kiranya Tuhan hikmat-Mu tetap ditambahkan bagi mereka, dan mereka tetap kuat dan sabar dalam mendidik kami selaku anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat gereja kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati gereja Bawakaraeng Tuhan, khususnya yang saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan di dalam menghadapi virus corona. Kiranya Tuhan menolong pemerintah dari pusat sampai ke daerah, khususnya ya Tuhan, bagi para medis, tenaga kesehatan. Tuhan Yesus menolong mereka, memberkati mereka, memberi kekuatan kesabaran di dalam merawat setiap pasien. Bahkan Tuhan, pasien yang saat ini masih dirawat, Tuhan pun menolong mereka hingga saatnya nanti mereka boleh dipulihkan, dan nama Tuhan kami puji dan muliakan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sakit Tuhan. Kalau mereka sakit, Tuhan Yesus kiranya berkenan menjamah dan memulihkan, agar teman-teman kami boleh sembuh, dan pada saatnya nanti kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersyukur dan bersuka cita juga Tuhan bersama teman-teman kami yang dalam minggu lalu mungkin ada yang bersuka cita karena pertambahan usia. Kiranya Tuhan pun menolong dan memberikan hikmat bagi teman-teman kami dalam sukacitanya Tuhan. Kiranya setahun yang Tuhan tambahkan sungguh disyukuri, bahwa bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami melakukan banyak hal yang membuat hati Tuhan Yesus sedih. Kiranya kami Tuhan selalu menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua kami, terlebih kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan menjawab doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang sudah saatnya kita mau menutup ibadah kita hari ini. Itu semuanya berdiri, kita puji Tuhan, jalan serta Yesus. Setiap hari
kami boleh berakhir dengan baik. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, sepanjang 1 minggu ke depan Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, biarlah dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan inilah doa kami Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Amin. Ya, ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan dan selamat bergabung buat anak balita yang sudah naik ke kelas kecil. Selamat bergabung ya, dan tetap semangat beribadah, tetap rajin ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.